Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Zuesti Eka Putri MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai pengendalian sistem informasi berdasarkan komputer. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Nanda Dwi Shiva dengan akhiran NIM 159, Alia Fazila dengan akhiran NIM 172, dan Revo Resyad dengan akhiran NIM 165. Yang pertama ada prinsip keandalan sistem. Prinsip keandalan sistem dalam sistem informasi adalah pedoman yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan, dapat diandalkan, dan mendukung tujuan organisasi. Prinsip-prinsip ini membantu melindungi data, menjaga operasional yang konsisten, dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Ada 4 prinsip utama keandalan sistem. Yang pertama ada ketersediaan atau availability, keamanan, security, integritas atau integrity, dan yang terakhir dapat dipelihara atau maintainability. 4 prinsip dasar keandalan dalam sistem ini, yang pertama ada ketersediaan atau availability. Sistem informasi harus selalu siap diakses oleh pengguna kapanpun dibutuhkan. Ketersediaan mencakup pengelolaan downtime, pemeliharaan yang teratur, dan implementasi infrastruktur yang mendukung keandalan. Misalnya, sistem dapat dirancang dengan cadangan atau backup yang memadai dan strategi pemulihan bencana atau disaster recovery untuk menjaga keberlangsungan operasional meskipun terjadi gangguan atau kerusakan. Yang kedua ada keamanan atau security. Merupakan elemen kritis yang melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah. Sistem informasi harus menggunakan metode autentikasi yang kuat seperti autentikasi multifaktor dan kontrol akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi data. Keamanan juga mencakup perlindungan ancaman eksternal seperti peretas, menjaga kerahasiaan serta integritas data. Selanjutnya ada integritas atau integrity. Prinsip integritas ini memastikan bahwa data dalam sistem tetap akurat, lengkap, dan tidak diubah tanpa otorisasi. Pengendalian ini menjaga keandalan data melalui validasi input, audit trail, dan rekonsiliasi untuk memverifikasi bahwa data tetap konsisten sepanjang siklus hidupnya. Dengan integritas yang terjaga, organisasi dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid dan terpercaya. Selanjutnya ada dapat dipelihara atau maintainability. Sistem informasi harus dirancang agar mudah dipelihara dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dinamis. Prinsip ini memastikan bahwa sistem dapat diperbarui dan diperbaiki tanpa mengganggu operasional yang sedang berlangsung. Kemampuan ini memungkinkan organisasi untuk melakukan penyesuaian dengan cepat saat ada perubahan kebijakan teknologi atau kebutuhan bisnis, sehingga sistem selalu relevan dan efektif. Nah, selanjutnya ada kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Yang pertama, entitas memiliki tujuan kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan. Selanjutnya, entitas menggunakan prosedur, orang, perangkat lunak, data, dan infrastruktur untuk mencapai setiap prinsip sesuai dengan kebijakan yang standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada entitas mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip keandalan. Selanjutnya ada pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Yang pertama ada perencanaan sistem dan penganggaran. Konsep perencanaan dan perencanaan strategis. Sistem informasi harus sejalan dengan strategi bisnis. Rencana strategis bersifat jangka panjang,
seperti 3-5 tahun dan berfungsi untuk menjadi peta teknologi, menggambarkan proyek untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada tip penelitian dan pengembangan. Ini menilai dampak teknologi baru terhadap bisnis. Rencana mencakup kebutuhan seperti hardware, software, personil, dan kebutuhan infrastruktur setiap tahunnya. Terus ada dewan komisaris dan pihak manajemen puncak harus mempersiapkan dan menyetujui rencana beserta anggaran. Selanjutnya itu pengembangan rencana keandalan sistem, program kesadaran keamanan. Pegawai dilatih untuk memahami pentingnya keamanan dan keandalan sistem. Pegawai baru harus mentandatangani perjanjian untuk memenuhi kebijakan keamanan. Selanjutnya ada penilaian resiko sistem. Seluruh sistem mengalami perubahan dan penilaian resiko yang harus dilaksanakan dan dievaluasi ketika ada perubahan di dalam maupun di luar lingkungan fisik sistem. Perubahan apapun dalam komponennya, sistem harus dievaluasi berdasarkan dampak. Untuk yang selanjutnya, itu ada dokumentasi. Apa sih manfaat dokumentasi? Yang pertama itu memfasilitaskan komunikasi selama pengembangan sistem. Yang kedua digunakan sebagai referensi dan alat pelatihan pegawai baru. Dan yang ketiga menyederhanakan pemeliharaan sistem dan mengurangi dampak pergantiannya pegawai. Nah, dokumentasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dokumentasi administratif, dan kedua dokumentasi sistem, dan yang ketiga itu dokumentasi operasional. Selanjutnya ada pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Ancaman penipuan komputer. Ancaman yang timbul terkait penipuan komputer, terutama dalam konteks organisasi yang mengandalkan sistem komputer untuk mengelola informasi dan transaksi. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian dapat dicegah dengan pengelolaan yang baik. Hal ini dapat dicapai dengan membagi secara jelas otoritas tanggung jawab di antara berbagai pihak, seperti analisis sistem, programmer, operator komputer, pengelola perpustakaan sistem informasi, kelompokan pengendali data, administrasi sistem, manajemen jaringan, manajemen pengamanan, dan manajemen perubahan. Untuk yang berikutnya itu ada pengendalian atas akses secara fisik. Ancamannya itu ada kerusakan komputer pada file, akses yang tidak memiliki otoritas ke data rahasia. Untuk pengendaliannya, yang pertama ada letakkan komputer dalam ruangan terkunci, yang kedua batasi akses ke personel yang memiliki otoritas saja, yang ketiga itu ada buat jalan masuk yang terkunci dengan aman dan diawasi dengan baik, yang keempat itu meminta ID card pegawai, dan kelima meminta pengunjung untuk menandatangani daftar tamu ketika mereka masuk dan meninggalkan lokasinya. Untuk yang keenam itu menggunakan sistem alarm, dan yang ketujuh batasi akses saluran telepon pribadi yang terdeteksi ke terminal PC dan tidak memiliki otorisasi. Yang ke-8 itu install pengunci pada PC peralatan komputer lainnya. Ke-9 batasi akses program offline, data dan perlengkapannya. Ke-10 itu simpan komponen sistem yang penting jauh dari bahan bahaya. Dan 11 itu pasang detektor asap dan api serta sediakan alat pemadam api. Untuk yang berikutnya itu ada pengendalian atas akses secara logis. Ancamannya itu ada akses yang tidak memiliki otorisasi ke software sistem, program aplikasi, serta sumber daya sistem lainnya. Nah, untuk pengendaliannya itu ada klasifikasi pengamanan data, pegawai, pemilik, dan manajemen puncak. Lalu, tinjau aktivitas mereka yang dapat mengubah data, menghapus data, dan mengubah data. Yang selanjutnya itu kenali pemakai sistem melalui hal-hal mereka ketahui seperti password, PIN, jawaban, atau pertanyaan pribadi. Dan atau bisa juga menggunakan kartu identitas pribadinya. Nah, untuk selanjutnya itu ada perlindungan atas PC dan jaringan klien server. Ancamannya itu kerusakan file komputer dan perlengkapannya, akses yang tidak memiliki otoritas ke data rahasia, pemakai yang tidak dikenali oleh sistem pengamannya. Untuk pengendaliannya, yang pertama itu lakukan inventory atas PC pemakaiannya. Yang kedua, sesuaikan sistem pengamanan ancaman dan risikonya. Yang ketiga, latih pemakai tentang pengendalian sistem. Keempat, berikan kata sandi untuk drive. Kelima, batasi simpan atau download. Simpan data yang sensitif ke tempat yang aman. Selanjutnya itu cadangan hard drive secara teratur. Dan yang selanjutnya, gunakan pengendalian password bertingkat. Dan untuk yang terakhir, pekerjakan spesialis yang ahli
dalam penggunaan untuk mendeteksi kelemahan jaringan. Selanjutnya ada pengendalian internet dan e-commerce. Untuk ancamannya sendiri yaitu kerusakan file data dan perlengkapan yang disebabkan oleh hacker yang ingin meretas sistem keamanan perusahaan. Untuk pengendaliannya, yang pertama menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS untuk melindungi jaringan. Yang kedua mengimplementasikan enkripsi data, terutama saat mentransfer informasi sensitif. Yang ketiga menerapkan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan untuk menghindari phishing. Dan yang terakhir melakukan pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk menutup celah keamanan. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian integritas sistem. Pengendalian integritas sistem adalah serangkaian tindakan dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa data dan informasi tetap akurat, lengkap, dan terjaga keasliannya. Pengendalian memastikan integritas memasukkan aplikasi tertentu, data yang disimpan, program, transmisi data, dan output. Pengendalian integritas sistem terdiri dari pengendalian sumber data, rutinitas validasi input, pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data, pengendalian output, dan yang terakhir pengendalian transmisi data. Yang selanjutnya ada pengendalian sumber data. Mengatur integritas input yang pertama ada desain formulir, yaitu didesain untuk mengurangi kesalahan dan kehilangan. Yang kedua ada pengujian urutan nomor formulir, yaitu formulir diberi nomor secara berurutan. Yang ketiga ada dokumen berputar, yaitu catatan data perusahaan yang dikirim ke pihak luar dan dikembalikan ke sistem sebagai input. Lalu yang keempat ada pembatalan dan penyimpanan dokumen, yaitu dokumen disimpan secara elektronik, diberi tanda di database untuk menunjukkan dokumen telah dibatalkan. Yang kelima peninjauan otoritas, yaitu dokumen disiapkan oleh personil yang memiliki otorisasi. Lalu yang keenam visual scanning, yaitu dokumen dipindai atau di-scan sebelum dimasukkan ke sistem. Lalu yang ketujuh ada verifikasi digit pemeriksaan, yaitu nomor identifikasi atau ID berisi digit pemeriksaan dikomputasi dari digit lain. Lalu yang terakhir ada verifikasi kunci, yaitu data yang membandingkan dua kelompok kunci dan mengoreksi kekurangannya. Selanjutnya ada rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Program ini disebut program edit. Dan pemeriksaan yang dilakukan disebut pemeriksaan edit atau edit check. Rutinitas validasi input ini terdiri dari pemeriksaan urutan, pemeriksaan field, pemeriksaan tanda, pemeriksaan validitas, pemeriksaan batasan, pemeriksaan jangkauan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data redundan, dan yang terakhir pemeriksaan kapasitas. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang mempertahankan integritas pemrosesan dan penyimpanan data, yaitu yang pertama ada kebijakan dan prosedur, yang kedua ada prosedur rekonsiliasi, yang ketiga rekonsiliasi data eksternal, yang keempat pelaporan penyimpangan, yang kelima pemeriksaan sirkulasi data, yang keenam pencocokan data, yang ketujuh label file, di mana ada label internal dan label eksternal. Lalu yang kedelapan mekanisme perlindungan database, yang kesembilan pengendalian konversi data, dan yang terakhir yang ke-10 pengamanan data atau menggunakan sarana perpustakaan data, yaitu mencatat file data masuk dan keluar, label file, dan copy backup file data. Selanjutnya ada pengendalian input. Prosedur dari pengendalian input sendiri itu ada 3. Ada verifikasi independen, pengendalian distribusi, dan pengendalian akses. Yang pertama itu ada verifikasi independen, yaitu pengembangan membandingkan output sistem dengan dokumen sumber atau catatan manual, dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output secara berkala. Lalu selanjutnya ada pengendalian distribusi, yaitu mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Lalu yang ketiga ada pengendalian akses, yang terdiri dari password dan enkripsi, yaitu untuk password sendiri itu digunakan untuk membatasi akses terhadap output sistem, dan yang enkripsi itu mengenkripsi data sensitif untuk melindungi kerahasiaannya. Selanjutnya ada pengendalian transmisi data, di mana ini adalah serangkaian prosedur dan teknik yang diterapkan untuk memastikan integritas, keamanan, dan keandalan data yang dikirim melalui jaringan. Yang pertama itu ada enkripsi data atau kriptografi,
di mana ini adalah ilmu kode rahasia yang digunakan untuk memastikan bahwa transmisi data dan transaksi perdagangan elektronik membatasi akses data. Selanjutnya ada verifikasi routing, yaitu memastikan bahwa data dikirim melalui jalur yang aman, menghindari jalur yang beresiko tinggi terhadap gangguan dan penyadapan. Yang selanjutnya itu ketiga, itu ada firewall dan sistem keamanan jaringan. Yang pertama itu firewall, itu memfilter lintas jaringan untuk memblokir akses yang tidak sah. Lalu yang kedua ada Virtual Private Network atau VPN, yaitu membuat koneksi jaringan pribadi yang aman. Selanjutnya yang keempat itu pemeriksaan kesamaan checksum atau parity, yaitu yang pertama ada parity bit, yaitu menambahkan bit tambahan untuk mendeteksi kesalahan sederhana. Yang kedua ada checksum, yaitu menghitung nilai hash dari data dan membandingkannya dengan nilai hash yang diterima. Lalu yang terakhir ada prosedur pengandalan pesan atau yang kelima, yaitu menggunakan tanda atau kode tertentu untuk memverifikasi pesan yang dikirim, memastikan bahwa pesan tersebut berasal dari sumber yang sah. Selanjutnya ada studi kasus. Perusahaan XYZ adalah sebuah perusahaan manufaktur yang telah mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer untuk mengelola berbagai aspek operasionalnya, termasuk produksi, inventaris, dan keuangan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas operasional, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa sistem informasi mereka aman dan efisien. Perusahaan XYZ mengalami beberapa insiden yang menunjukkan kelemahan dalam pengendalian sistem informasi mereka, berupa kesalahan input data. Beberapa kali terjadi kesalahan input data yang menyebabkan laporan keuangan tidak akurat. Akses tidak sah. Ada beberapa kasus di mana karyawan yang tidak berwenang dapat mengakses data yang sensitif. Kegagalan sistem. Sistem mengalami downtime yang signifikan dan mengganggu operasi produksi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perusahaan XYZ menerapkan beberapa tindakan pengendalian sebagai berikut. Pengendalian input berupa validasi data, implementasi validasi data untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah akurat dan lengkap. Pelatihan karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya akurasi data dan cara menghindari kesalahan input. Terus ada pengendalian akses. Kontrol akses berbasis peran. Mengimplementasikan kontrol akses berbasis peran untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Audit log. Menerapkan audit log untuk melacak semua aktivitas akses data, mendeteksi akses yang tidak sah. Terus ada pengendalian ketersediaan, backup dan pemulihan. Menyusun rencana backup dan pemulihan data untuk memastikan bahwa data yang dipulihkan dengan cepat jika terjadi kegagalan sistem. Pemeliharaan sistem, melakukan pemeliharaan rutin pada perangkat keras maupun lunak untuk mencegah kegagalan sistem. Setelah menerapkan tindakan pengendalian tersebut, perusahaan XYZ melihat peningkatan signifikan dalam keandalan dan keamanan sistem informasi mereka. Kesalahan input data berkurang, akses tidak sah dapat diminimalisir, dan downtime sistem berkurang drastis. Ini menunjukkan pentingnya pengendalian sistem informasi berbasis komputer dalam memastikan bahwa sistem informasi dapat diandalkan, aman, dan efisien. Dengan menerapkan pengendalian yang tepat, perusahaan dapat mengurangi resiko dan meningkatkan kinerja operasional mereka. Selanjutnya ada kesimpulan. Pengendalian sistem informasi berbasis komputer ini merupakan penting atau krusial dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi. Pengendalian yang efektif sangat penting untuk memastikan integritas, keamanan, dan keandalan sistem dalam menyajikan informasi. Setiap bentuk
pengendalian memiliki peran spesifik dalam meminimalkan resiko seperti kesalahan dalam menginput data, penyalahgunaan data, pencurian informasi, serta ketidaktepatan laporan yang bisa berdampak pada pengambilan keputusan yang salah. Dengan adanya pengendalian sistem informasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, kebutuhan terhadap regulasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Berikut ini referensi kita pakai. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.